Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020. Nah, untuk para audiens semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini, selamat bergabung di hari kedua penyelenggaraan dari acara yang sangat spesial dalam rangka memeriahkan ulang tahun Wardah yang ke-25. Wardah mempersembahkan rangkaian acara menarik dan seru nih ya, mulai dari kemarin tanggal 3 Oktober sampai hari ini dalam rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020, Cantikmu Siap Hadapi Dunia. Nah, kali ini bergabung lagi bersama saya Syafira yang akan memandu sesi yang sangat menarik sekali nih. Kita bakalan ngomongin tentang financial, tentang manajemen stres juga, dan juga bersama dengan salah satu bertiga nih perempuan-perempuan inspiratif pokoknya ya di bidangnya masing-masing yang pastinya bisa menginspirasi kita semua setelah acara ini bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pastinya seluruh rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020 ini masih akan berlangsung sampai dengan nanti malam. Dan semuanya bisa disaksikan secara gratis melalui portal live streaming gitu ya di microsite 25 tahun wardahbeauty.com dan juga lewat YouTube channel Wardah Beauty dan bisa disaksikan melalui video.com. Jadi banyak sekali caranya. Silahkan kasih tahu teman-teman, saudaranya, orang tuanya, kakak adik, semuanya diajak untuk nonton Wardah Beauty Fest 2020 karena pembicaranya menarik semua. Terus juga topik-topik yang dihadirkan juga pastinya bermanfaat dan tentunya inspiratif. Tidak ketinggalan nih, ada yang spesial, yaitu ada diskon di Virtual Bazaar, di mana kamu semuanya bisa mengakses melalui scan barcode yang tertera di layar gitu ya. Jadi langsung aja di-scan barcode-nya. Kenapa mesti di-scan? Karena bisa mendapatkan diskon sampai dengan 25% di toko-toko kesayangan kamu semuanya. Dari mulai brand e-commerce-nya di website Wardah, terus juga di seluruh official store Wardah di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Sosiola, Lazada, Blibli.com, dan masih banyak sekali. Jadi langsung aja di-scan ya QR code-nya dan dapatkan diskonnya. Dan diskon up to 25%-nya cuma berlaku sampai hari ini aja. Tapi berlakunya masih sampai nanti malam gitu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan produk-produk kesayangan dari Wardah dengan potongan harga dalam rangkaian acara diskon virtual bazaar di Wardah Beauty Fest 2020. Terus juga akan ada quiz, akan ada giveaway, pokoknya menarik deh. Mudah-mudahan bisa mengikuti seluruh rangkaian acara sampai dengan malam nanti. Nah, untuk sesi kita yang sekarang nih, siang-siang begini ya, hari Minggu kita kasih pencerahan dulu nih. Apalagi kan sekarang masih banyak sekali orang-orang yang beraktivitas di rumah aja di tengah pandemi COVID-19. Tentunya berdampak pada setiap aspek kehidupan, diantaranya kondisi finansial dan juga kesehatan manusia. Perubahan yang dialami secara tiba-tiba ini membuat siapa aja jadi canggung, terus juga mengalami berbagai macam sensasi gitu ya pada perasaan, pikiran dalam menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari keadaan sebelumnya. Nah, butuh sekali informasi pengetahuan gitu ya, ilmu-ilmu supaya kita tuh bisa melangkah dengan tepat tentu dalam kondisi seperti sekarang. Nah, dalam sesi ini Wardah ingin berkontribusi dalam meningkatkan awareness untuk mengelola keuangan dan juga manajemen stres sehingga mampu mengatasi dan melewati situasi pandemi dengan baik. Langsung saja kalau gitu sudah hadir narasumber saya hari ini, perempuan-perempuan luar biasa yang menjadi sosok inspiratif tentunya. Yang pertama saya ingin menyapa ada Mbak Prita Gozi selaku Principal Consultant CEO Zap Finance. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Prita. Waalaikumsalam Mbak Vira, cantik sekali Apa hari ini. kabar Mbak Prita, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nanti kita bakal ngobrol banyak banget Mbak tentang financial dan juga memanage keuangan nih khususnya bagi generasi muda. Selanjutnya ada Analisa Widianingrum, seorang psikologis dan juga merupakan spokesperson dari Wardah. Assalamualaikum Mbak Ana, jauh-jauh di Jogja nih ya.
Waalaikumsalam Mbak Vira. Apa kabar? Seneng banget loh ya ketemu Jakarta Jogja di sini. Alhamdulillah sehat. Aku hampir setiap hari kalau ngelihat akun Instagram Mbak Ana aktif sekali di sosial media gitu ya dengan campaign kesehatan mental, stres dan sebagainya. Ini pasti sangat bermanfaat. Menarik sekali sesi yang bakalan kita bahas siang hari ini. Ya Dan Allah, juga semoga ya. ada Tika Syah, seorang financial enthusiast. Assalamualaikum Tika, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mbak Vira. Gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik Alhamdulillah ya. sehat, alhamdulillah. Nah, Tika ini gitu ya, ini melewati berbagai macam proses dalam mengatur perjalanannya untuk mengatur keuangannya. Yang pastinya tipsnya bisa bermanfaat banget untuk dibagikan sesi hari ini. Nah, jadi jangan kemana-mana buat audiens semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan langsung dituliskan di fitur Q&A. Baik, sudah bersama dengan saya ketiga pembicara hari ini. Senang sekali ketiga-tiganya bisa meluangkan waktu di hari Minggu siang ini. Mungkin saya mau nanya sama Mbak Prita dulu nih, Mbak Prita, mengenai yang dilakukan sama Mbak Prita dalam membuat perusahaan manajemen keuangan. Apa sih Mbak sebenarnya yang melatar belakangi awalnya, dan apa tantangan terberatnya yang dialami selama berkarir menjadi seorang konsultan keuangan? Makasih Mbak Vira. Jadi Ya, Mbak waktu saya diamanahkan untuk mengelola Zep Finance, itu kan usia saya waktu itu masih 28 tahun. Kemudian dari karyawan berpindah nih menjadi istilahnya orang yang tidak punya penghasilan tetap. Nah, di situ tuh benar-benar kayak kerasa banget bahwa yang namanya ilmu perencanaan keuangan tuh penting banget buat kita. Kebetulan kan memang latar belakang aku tuh memang benar-benar dunia keuangan banget gitu ya. Jadi kayak aku balik sih sebenarnya ke akar aku gitu loh. Nah, pada masa itu yang menjadi tantangannya adalah pertama, ilmunya sendiri itu belum populer. Jadi orang masih menganggap bahwa rezeki kan udah diatur sama Tuhan, ngapain sih ngomong-ngomongin soal keuangan, kok kayaknya tabu banget gitu. Jadi pada masa itu tuh masih banyak orang Indonesia berpikirnya seperti itu. Kebetulan aku belajarnya di Australia, jadi di sana udah sangat melek gitu loh tentang finansial. Ya aku cukup, itu malah tantangan ya, maksudnya gimana nih caranya ngerubah stigma dan paradigma itu. Terus yang kedua, karena aku started very young, jadi umur 28, ya dianggap anak bawang gitu loh, nggak tahu apa-apa gitu kan, dianggap kayak tau apa sih kamu gitu kan, kalau udah lagi mau ngomong di seminar tuh kayak semua mencibir, mudah amat, apalagi muka kita bentukannya kan kayak gitu ya, jadi kayak umur udah segitu dianggap masih kayak baru lulus kuliah katanya gitu, jadi makin gak dianggap lah gitu. Nah itu makin membuat aku tuh menantang lagi, kayak aku harus belajar lagi dan gimana nih supaya stay true to myself. Konten harus terus-terusan diperbaiki, karena menurut aku akhirnya itu yang akan membedakan bahwa kalau memang ilmu kita benar, teori yang kita baca itu benar, nanti juga dengan pengalaman itu akan terkombinasi semuanya. Memang tidak ada yang bisa dikarbit sih, betul gitu, tetapi aku percaya bahwa aku punya latar belakang teori akademis yang cukup kuat dan aku strong di situ, ya sudah, akhirnya hanya hal itulah yang membuat aku tuh tetap bertahan gitu untuk aku nggak mau cari jalan pintas dan lain-lain. Jadi menurut aku sih kayaknya tantangannya itu ya selama membangun Zep Finance dan juga menjadi seorang konsultan keuangan. Nah, Mbak Prit, tadi kan Mbak Prita sempat bilang ya, di awal karirnya sempat dipandang, tahu apa sih gitu ya, tahu apa sih ini anak baru lulus kuliah dan sebagainya gitu. Terus Mbak Prita juga tadi menyebutkan bahwa menempuh pendidikan di Australia di mana masyarakatnya sudah melek sekali tentang perencanaan keuangan. Berarti ada situasi yang berbeda ya Mbak dengan apa yang terjadi di masyarakat kita gitu di Indonesia tentang perencanaan keuangan. Nah, sebetulnya nih Mbak, sebagai seorang financial consultant gitu, kalau misalnya ingin melakukan pendekatan kepada seseorang yang ingin memulai merencanakan keuangannya, apa sih Mbak di tahap awal yang sebaiknya dilakukan untuk mencoba mengelola keuangannya tersebut? Oke, menurut aku ya setiap orang itu tuh akan punya masanya masing-masing. Every age, setiap usia atau tahapan kehidupan tuh pasti masalahnya berbeda-beda. Nah, masalahnya itu sebenarnya tuh nanti kaitannya sama Mbak Ana nih ya, karena ngomongin tentang stres. Rupanya sekarang tuh aku baru penelitiannya kan baru-baru aja nih, baru ada tahun 2017, bahwa rupanya stres manusia itu
mostly bahkan sampai 46% itu disebabkan oleh masalah keuangan. Padahal ibaratnya, loh kan dia mestinya udah makmur gitu, kok dia masih bermasalah juga, banyak orang berpikir begitu. Karena ternyata masalahnya tuh kompleks dan keuangan tuh masalah dinamis. So first things first, kita mesti tahu untuk usia kita, tahapan hidup kita, udah berkeluarga atau belum, lajang atau masih udah menikah, itu kita mesti tahu apa sih yang menjadi apa sih istilahnya pain-nya kita, kira-kira tuh kayak gitu. Nah, kemudian kita cari tuh solusinya. Nah, solusinya itu memang harus sebaiknya cari ke expert gitu. Itu yang paling benar. Kenapa? Jadi kita nggak coba-coba. Jadi nggak coba-coba kayak ya udah deh udah coba taunya salah, ulang lagi, kan waktu terus berjalan. Nah, aku sih biasanya tipsnya satu ya, membuat pos pengeluaran. Aku selalu bilangnya living, saving, playing. Itu setelah dikeluarkan zakatnya. Kemudian nanti pakai bantuan 3 rekening digital supaya lebih easy aja gitu loh untuk melakukannya. Dan kalau untuk nyatet nih, banyak orang kan yang malas mencatat. Sebenarnya sih sekarang, zaman sekarang udah ada aplikasi Mbak Vira. Dan aku tuh sebenarnya karena aku menikah dengan orang keturunan Jepang, aku diajarin ada satu konsep namanya kakebo. Nah itu tuh cocok banget tuh buat kita-kita yang males mencatat karena dia sistemnya tuh very simple gitu. Ini Mbak Prita ngomongin aku apa gimana nih maksudnya nih Mbak? Apanya tuh? Males mencatat maksudnya. Oke, jangan salah, Prita juga males lo nyatet lo Mbak Vira. Oke, baik, ada teknik kakebo tadi ya Mbak ya? Betul banget. Jadi itu tekniknya sebenarnya untuk mencatat dan mengendalikan pengeluaran, itu kita tuh lakuinnya tuh setiap weekly, jadi weekly basis gitu loh. Jadi kayak hari Minggu gini nih pas banget sebenarnya untuk kita sambil ngayal gitu kan ya, ngayal-ngayal cantik gitu. Aduh, ntar hari Senin mau ngapain ya, sampai ke minggu berikutnya lagi. Nah, nanti di hari Minggunya kita reflecting gitu. Oh, ini kemarin nih boros apa enggak? Kalau boros, borosnya buat apa gitu. Terus ke depannya lagi mau gimana. Jadi every week di hari Minggu di saat kita happy, kita contemplating, bikin money diary, mudah-mudahan jadi nggak marah-marah kalau Senin jangan ya, apalagi ibu-ibu, aduh Senin pagi itu, udah deh, jangan ngomongin keuangan di Senin pagi gitu deh. Oh oke, jadi sebenarnya kalau mau mengatur keuangan di step yang paling awal adalah biasakan untuk mencatat terlebih dahulu ya Mbak ya. Biasakan untuk mencatat apa yang jadi kebiasaan kita dan memang harus mau meluangkan waktu dan tetap dilakukan secara konsisten gitu. Tadi Mbak Prita bilang kalau mungkin masih banyak orang yang malas mencatat secara manual gitu, menulis, tapi sudah banyak sekali gitu perkembangan teknologi bisa menggunakan aplikasi. Nah, langkah berikutnya adalah memang mendatangi tenaga terlatih atau expert gitu ya, seperti seorang financial consultant supaya kita tahu apa yang mesti dilakukan berikutnya supaya pengelolaan keuangan ini bisa bermanfaat untuk jangka yang lebih panjang gitu, karena waktu kan terus berjalan gitu ya Mbak Prita ya, supaya nggak buang-buang waktu intinya gitu. Bener. Nah, Mbak, di masa pandemi seperti sekarang, tadi juga sempat di awal saya bilang banyak sekali yang terpengaruh gitu ya, mulai dari ya pikiran dan sebagainya, tapi memang berdasarkan data faktor utamanya adalah masalah keuangan gitu yang menjadi trigger utamanya gitu. Nah, apa namanya? Gimana nih dari Mbak Prita tipsnya mungkin ada triknya juga cara mengelola keuangan di masa seperti sekarang? Yes, jadi kan yang membuat orang khawatir karena kan memang faktanya ekonominya ini tuh bergejolak karena adanya pandemi. Pandeminya disebabkan oleh isu kesehatan, yang mana orang istilahnya dokter saja sampai sekarang juga ditanya dengan pasti ini kapan selesainya juga nggak ada yang tahu karena vaksinnya memang belum ditemukan. Apalagi kita gitu kan ya. Nanti kita tanya sama dokter Tika gitu ya, bagaimana itu ya sebenarnya ini apa sih kondisi kita gitu. Ya banyak yang memang semua juga we don't know, that's why sekarang coba yuk, karena kita banyak nggak tahunya, yuk kita coba kerjain yang kita tahu. Itu pertama. Apa tuh yang kita tahu? Satu, kita bisa fokus mau apa? Menambah earning power atau mau menghemat pengeluaran. Setiap orang berbeda-beda. Kalau aku sih, daripada menghemat terus-terusan saja, yuk juga kita buka peluang untuk menambah earning power macam-macam. Bisa dengan menambah side hustle, mencari penghasilan tambahan, kemudian mengelola investasi. Barangkali selama ini ada aset-aset yang kayak tidur, bobo gitu ya, jadi tidak produktif. Nah, itu bisa kita produktifkan. Terus yang kedua,
tidak mudah untuk berutang. Ini penting sekali supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan kemampuan finansial kita masing-masing. Yang ketiga, memperkuat dana darurat. Kenapa? Karena kita benar-benar tidak tahu ini sampai kapan. Kemudian yang keempat, fokus pada apa? Prioritas kita, bukan prioritas orang lain. Prioritasnya Prita, prioritasnya Mbak Ana, Mbak Tika, dan Mbak Vira, kita berempat pasti berbeda. Jadi kita mesti fokus pada prioritas tujuan keuangan kita. Dan yang terakhir, jangan cepat menyerah. Karena ya namanya juga usaha, bisa berhasil, bisa tidak. Tapi kalau kita tidak usaha sama sekali, itu udah hampir nggak ada yang berhasil. Kira-kira tuh kayak gitu. Oke, jadi ada 5 pilarnya sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, tadi yang menarik lagi, Mbak Prita sempat menyebutkan kenapa tidak mengelola atau mencoba berinvestasi. Nah, Mbak, apakah yang namanya merencanakan keuangan ini identik atau selalu bentuknya investasi? Kalau iya, di masa kayak sekarang nih Mbak, investasi apa sih yang paling direkomendasikan? Oke, sebenarnya namanya merencanakan keuangan tuh tidak hanya berbicara investasi, tetapi berbicara tuh kalau aku singkatannya namanya SIP, SIP. Yes. Oke. S-nya saving, I-nya investing, P-nya protection. Jadi saving itu artinya apa sih? Kita tuh tetap loh harus punya nabung, tabungan, sesuatu yang sifatnya memang siap kita gunakan untuk masa-masa sekarang. Tapi kita juga ingat kalau kita dikasih umur panjang sama Tuhan, kita juga banyak punya kebutuhan dan keinginan di masa depan, berarti kita tetap harus berinvestasi. Tapi kita juga mesti ingat lagi nih bahwa kita tuh bisa usaha ya, saving and investing, tetapi kita mesti sadar, kadang dalam hidup ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. That's why you need protection. Protection ini nih yang bentuknya biasanya kalau nggak untuk proteksi jiwa atau proteksi kesehatan. So, jadi kita nggak cuma ngomong investasi, tetapi SIP. Nah, sekarang kalau untuk investasinya di masa pandemi, pastinya kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus paham profil risiko kita, sanggupnya yang seperti apa. Lalu yang kedua, kita benar-benar hanya berinvestasi di tempat-tempat yang memang sudah ada izinnya. Dan yang ketiga, kalau orang yang masih pemula banget, namanya juga baru belajar nyetir ya. Nah, belajar nyetir ya pelan-pelan gitu dan pahami dan pelajari. Jadi cari yang aman, pilihan yang aman. Kalau untuk perempuan nih, kalau untuk mencoba awal-awal, itu kalau mau yang udah biasa dikenal, itu seperti contohnya emas batangan. Kalau yang mau produk keuangan, wah ini tepat banget kalau starting untuk investasi di surat berharga negara retail. Kenapa? Karena pemerintah yang ngeluarin, jadi dijamin oleh undang-undang. Nanti kalau udah makin jago, kayak Mbak Ana dan Mbak Tika udah belajar terus, boleh tuh mulai ke saham, tetapi jangan ikut-ikutan ya, nggak tahu apa-apa terus beli saham, itu mah kita nggak lagi beli ikan cupang ya, kita lagi mau berinvestasi gitu. Jadi jangan asal cap cip cup gitu, kembang kucup, enggak, emang harus dipelajari. Iya benar, berarti semua tuh ada levelnya ya Mbak ya. Jadi bukan cuma sekedar investasi di masa pandemi sekarang, harus meliputi 3 hal. Saving, investasi, dan juga protection. Saving adalah memang sebuah kebiasaan yang memang udah harus terus dilakukan gitu ya. Investasi adalah yang tadi salah satu tips untuk gimana caranya, karena kita di situasi yang uncertain kayak sekarang gitu ya. Siapa tahu aja dari kebiasaan berinvestasi tadi bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik. Protection, balik lagi, ini adalah situasi yang tidak menentu. Kita butuh perlindungan gitu ya, mau kesehatan maupun jiwa, karena kita nggak pernah tahu, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Intinya gitu, sederhananya seperti itu ya Mbak. Dan kalau misalnya memang teman-teman yang lagi menyaksikan gitu ya, mau oke deh mau coba investasi, coba dari hal yang kita kenali dulu, dari mulai hal yang sederhana dulu gitu ya, pelajarin sampai kita tahu banget seluk-beluknya, naikin lagi levelnya, naikin lagi. Jadi kita tuh bukan yang akhirnya kalau misalnya mulainya dari on top gitu ya, terus tiba-tiba gagal gitu, amit-amit, terus tiba-tiba udah trauma duluan. Nah itu karena salah kaprah justru ya Mbak Prita ya. Iya benar. Aku seneng banget nih kalau punya misalnya asisten dosen kayak Safira begini, ya Allah, ini pinter banget. Cuma ngomong ya, sepetak-petak aja udah rangkumannya luar biasa loh. Aku konsultasi sama Mbak Prita aja abis ini ya, soal financial keuangan, mencatat. Dimulai dari mencatat dulu kalau gitu Mbak Prita.
tadi sedikit banyak mengenai mengelola keuangan dari Mbak Prita. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari tadi ngikutin, mau bertanya sama Mbak Prita, jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja di fitur Q&A, ditanyakan mengenai mungkin problematikanya dalam mengatur keuangan, yang mungkin stres juga gitu ya, akhirnya sulit mengendalikan stresnya, ada Mbak Analisa di sini, sudah bergabung bersama dengan kita, Mbak Analisa Widianingrum, founder dan juga CEO dari APDC, yang bertujuan untuk memberi banyak inspirasi, motivasi, dan konsultasi psikologi kepada masyarakat. Nah, di Jogja, saya ketemu terakhir sama Mbak Ana tuh tahun lalu, gitu ya, acara Wardah juga. Sekarang virtual dulu. Di masa yang sekarang, kalau misalnya teman-teman menyaksikan, ini hampir setiap hari gitu ya, Mbak Ana bikin live Instagram gitu ya, dan dengan topik-topik yang kayaknya relate gitu dengan kondisi sekarang, manajemen stres, awareness dan sebagainya. Nah, kita mungkin di awal dulu nih Mbak Ana gitu, kenapa sih tertarik di menjadi seorang psikolog? Iya, Mbak Vira. Sebenarnya aku tertarik sama dunia psikologi itu simpel sih. Dulu pernah baca buku tentang ilmu psikologi, terus kayak kebayang ilmu psikologi itu seru ya, bisa kita pakai selama kita masih menjadi manusia. Kenapa? Karena kita akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Jadi dalam psikologi ini tuh kita bisa belajar tentang proses mental seseorang yang nggak kelihatan, tapi dia akan mempengaruhi perilaku kesehariannya gitu. Jadi kita bisa belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Terus yang paling aku merasa tertarik itu adalah kita jadi belajar memahami kenapa ya perilaku seseorang ini seperti ini, background-nya apa ya. Akhirnya kita bisa memahami mereka, memahami pola pikir orang lain tanpa harus mengubah pola pikir kita. Terus yang lebih seru lagi itu Mbak Vira, kita jadi belajar juga ketika sudah praktek, alhamdulillah sudah mendapatkan license untuk jadi psikolog ini, belajar dari cerita kehidupan orang lain yang nggak pernah diceritain ke orang lain selain psikolog. Jadi kayak dengerin untold story yang wow, ternyata di dalam kehidupan ini tuh ceritanya banyak ya. Itu sih yang bikin aku merasa hari ini so happy banget dengan profesi yang aku jalanin sekarang, Mbak Vira. Oke, dan kalau dilihat di masa pandemi ini tren konsultasi psikolog tuh kayak meningkat nggak sih, Mbak Ana? Banget Mbak Vira. Bahkan sebuah studi yang aku baca gitu ya, tadi mungkin sempat disebutkan oleh Mbak Prita juga gitu. Kita juga sering berkolaborasi bareng sama Zep Finance, sama Mbak Prita, 46% masalah kesehatan mental itu adalah finansial. Seperti yang kita tahu kan, kita tuh nggak tahu ya sekarang ini ada perubahan yang terjadi akibat COVID. Jadi kayak kita dihadapin pada uncertainty. Nah, ternyata menurut pendekatan ilmu psikologi, manusia itu punya kebutuhan juga untuk menghadapi uncertainty tanpa disadari. Jadi nggak cuma need of certainty doang, tapi need of uncertainty ini tuh mengajarkan kita untuk menyiapkan sebuah respon perilaku yang menjaga diri kita dari rasa khawatir, cemas, takut, tidak aman, seperti itu. Jadi kita jadi bersiap, berproses, dan belajar dari kondisi yang tidak pasti ini sebenarnya. Wow, dan itu adalah kebutuhan manusia juga tuh Mbak Ana ya? Iya, betul. Bayangin Mbak Vira kalau hidup kita tidak pernah ada uncertainty, alias nggak pernah ada perubahan. Karena uncertainty itu adalah perubahan. Perubahan itu pasti uncertainty kan, kita nggak pernah tahu kita berubah seperti apa. Kalau ditanya deh Mbak Vira, sebelum pandemi ini, hidup Mbak Vira apakah baik-baik saja, tanpa masalah, tanpa perubahan? Sebenarnya tidak. Iya kan? Jadi, iya, ini kayak momentum aja yang ya memang bukan hal yang mudah ya. Saya tidak memudahkan ini lantas kemudian mengabaikan atau mengecilkan. Tapi sebenarnya tanpa disadari sebelum pandemi ini pun manusia tuh selalu dihadapkan pada stresor, pada perubahan. Cuma sekarang ini karena sifatnya global gitu ya, seluruh dunia sedang menghadapinya. Jadi kayak berbagai pilar kehidupan baik secara ekonomi, sosial, kemudian pendidikan juga, dan tentunya dari aspek psikologis gitu ya, secara mental juga kita sekarang lagi cukup tertantang nih semuanya untuk bersiap bisa nggak menghadapi semua ini begitu.
Oke, nah ini menarik nih Mbak Ana. Tadi disebutkan bahwa kan kita dalam hidup dengan atau tanpa adanya pandemi, sebelum ini kan juga kita mengalami berbagai macam perubahan gitu. Cuma momentum ini jadi spesial karena seluruh dunia mengalami hal yang sama gitu. Walaupun akhirnya dampaknya ke setiap orang berbeda-beda. Nah, banyak karena perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini yang tidak disadari sama kita gitu, banyakan manusia. Ada orang yang akhirnya, aduh stres, aduh ini segala macam. Ada orang yang memang berbicara karena dia stres, tapi ada juga orang yang diam, taunya stres juga nih. Terus gimana cara kita untuk tahu bahwa kita ini lagi mengalami stres loh gitu. Cuma kan level stresnya berbeda-beda gitu. Itu gimana sih Mbak Ana? Ada cara mengetahuinya nggak sih? Ya, sebelumnya kita coba pahamin dulu nih, stres itu apa sih? Jadi stres ini tuh sebenarnya persepsi psikologis Mbak Vira yang terjadi pada setiap manusia, tidak hanya psikologis tapi juga fisiologis. Mungkin nanti Bu Dokter Tika juga bisa menjelaskan gitu ya. Jadi kalau orang stres itu tuh fisiologisnya juga berubah loh, seperti jantung kita jadi lebih deg-degan, keringat dingin kalau kita lagi marah dan panik gitu. Nah, tapi kalau bicara tentang psikologis yang sifatnya proses berpikir, mental tadi, itu ada pada gelombang otak yang disebut dengan gelombang theta. Jadi kalau kita sedang mengalami ketakutan, kecemasan, itu ada di level ketidaksadaran. Nah, ilmu kesehatan mental ini adalah ilmu tentang kesadaran diri. Bagaimana yang tadi tidak sadar di gelombang gelombang theta, kita bawa pada level kesadaran yaitu gelombang alfa. Nah, maka dari itu cara mengenalinya gimana? Kita bawa pada kesadaran kita. Scanning dulu nih, pertama fisiknya dulu, body scanning dulu. Oke, karena aku nggak sadar, namanya orang lagi stres kan nggak sadar ya, makanya dia bisa marah karena dia nggak sadar dia lagi marah, tiba-tiba uring-uringan aja gitu. Jadi kita bawa dulu, oke, scanning dulu nih dari mulai yang nampak. Kira-kira belakangan ini aku tuh bangun tidur selalu ngerasa badanku sakit nggak ya? Bedanya apa dengan kelelahan? Kalau kita lelah fisik, tidur, bangun tuh seger. Tapi kalau orang lagi stres, gitu Mbak Vira lagi stres misalnya coba nih ya, walaupun udah tidur, udah istirahat, itu rasanya badannya masih sakit. Itu gejala pertama, gitu. Terus jadi kayak chronically kita ngerasa badan kita tuh kenapa pegel-pegel dan sakit, kejang, tegang gitu. Yang kedua adalah emosional. Jadi tadi gejala fisik, scanningnya. Yang kedua sekarang emosi. Kalau kita ngerasa sinis sama kehidupan, ngerasa kayaknya semua orang itu nyebelin, ngerasa kayaknya semua orang bikin kita kesel. Lihat medsos, Mbak Prita nih, Tika Asya. Jadi kita kayak selalu merasa menjadi korban dalam kehidupan, itu adalah tanda stres yang kedua. Jadi kita selalu merasa menjadi victim dan semua orang salah gitu. Kita jadi kayak ngerasa nggak pernah pas sama kehidupan ini gitu. Itu gejala yang kedua. Gejala yang ketiga, amati perilaku kita. Kalau berubah secara signifikan misalnya, kok belakangan aku jadi makan banyak ya, kok aku jadi nggak malas makan ya, atau tidurnya aku jadi kurang, atau aku jadi sering tidur dan membuat produktivitas kita menurun, kerjaan tuh rasanya jadi nggak kelar-kelar. Itu adalah gejala-gejala yang perlu untuk diamati lagi. Mungkin Anda butuh pertolongan profesional, atau mungkin butuh cerita sama orang lain. Begitu Mbak Vira. Oh oke. Jadi untuk mengenali stres ada 3 nih tahapannya. Kenali dulu secara fisik gitu ya, ke badan ya, karena kita bisa merasakan atau pusing atau kelelahan yang nggak selesai-selesai. Kedua lewat perasaan ya, lewat emosi tadi apakah ada perubahannya. Ini maksudnya bukan emosi yang secara konstan ya, kalau misalnya emang sehari-harinya mungkin ngamukan melulu gitu, tiba-tiba hari ini lebih ngamuk lagi gitu ya. Mungkin dicari tahu dulu penyebabnya apa, apakah benar, apakah iya seperti itu. Ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku dari kebiasaan yang tadinya doyan makan sekarang jadi malas atau sebaliknya gitu. Dan kalau misalnya memang udah mengalami gejala-gejala tersebut, yang paling penting, yang paling direkomendasikan mungkin yang paling sederhana berbicara dengan orang lain. Kedua, mencari tenaga profesional gitu. Betul. Supaya bisa tertangani dengan cepat. Apalagi kalau misalnya memang levelnya tuh udah bukan yang cuma sekedar kemarin atau 3 hari yang lalu, tapi setiap hari itu pasti akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan gitu, bukan cuma di pikiran aja, tapi di kesehatan fisik juga begitu. Benar, gitu ya. Benar banget. Ini bener ya Mbak Prita ya, pinter banget ya Mbak Vira, bisa jadi asisten dosen ekonomi, psikologi. Aku kan nonton IG live kamu terus. Iya. Nah, kamu terus. Menarik sih Mbak. Jadi ketika kita udah scanning yang 3 kriteria tadi itu, kita jadi
tahu kan, oh iya ya ternyata saya sedang tidak baik-baik saja. Nah itu harus disadari. Dan it's okay to not be okay itu bukan hanya sekedar film Korea ya, tapi itu benar banget gitu bahwa it's okay to be sad, it's okay to be angry. Itulah manusia itu. Dengan segala perasaan yang tidak bisa dia kendalikan dan dia tidak bisa mengendalikan sikap orang lain juga. Nah, setelah itu baru kita cari tahu kira-kira sumber masalahku apa ya? Yang terjadi kemarin apa ya? Oh, kemarin nggak ada apa-apa. Oke, bulan lalu apa ya? Tahun lalu apa ya? Atau mungkin bahkan 10 tahun yang lalu apa ya gitu. Jadi sebenarnya kalau ke psikolog pun juga cuma kita ulik tentang itu gitu untuk dia tahu akar masalahnya apa dan disitulah dia akan dealing even dia belum bisa memaafkan tapi healing prosesnya dia tahu nih mana yang mau dia sembuhin dalam lukanya. Aduh, dalam ya kalau ngomongin luka ya. Iya, wah gitu. Makanya ada apa namanya step by step-nya kenapa sangat direkomendasikan untuk bertemu atau berkonsultasi dengan tenaga profesional supaya tahu penanganan yang tepat. Nah, di masa pandemi seperti sekarang nih gitu di mana semua orang kayak slogan berpikir positif. Lalu orang kayak udah berpikir positif aja gitu. Yang lama-lama ada sebagian orang yang merasa hal tersebut mengganggu loh gitu. Karena ada orang yang mungkin dengan situasinya dia, dengan keadaannya dia sangat sulit untuk berpikir positif gitu. Sehingga kesulitan sekali untuk mengelola stresnya. Nah, tips dari Mbak Ana apa? Kalau misalnya ada orang yang mengalami hal demikian gitu, untuk mengatur stresnya seperti apa sih di masa seperti sekarang? Baik, ini menarik nih. Banyak istilah tentang toxic positivity ya. Jadi kayak seolah kita diminta selalu berpikir positif, jatuhnya memang justru kita semakin merasa negatif gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan anjuran untuk berpikir positif karena kalau itu memang bisa kita lakukan itu bagus banget gitu. Bermula dari pikiran kita, perilaku kita, ucapan kita akan jadi positif juga. Tapi kalau kita nggak bisa ngerubah pikiran kita gitu ya, pertama ya tadi dibawa dulu pada level kesadaran, diakui dulu perasaannya, fisiknya, apa sih yang terjadi, kita kenali dulu karena kesehatan mental lagi-lagi tentang awareness kita terhadap proses mental berpikir dan merasa itu tadi. Terus kalau kita susah banget merubah pikiran dan perasaan kita, coba dirubah perilakunya. Mungkin di tengah pandemi ini tipsnya coba teman-teman ya, lihat lagi nih. Ini kan sekarang banyak perubahan aktivitas. Coba lakuin deh di pagi hari itu dengan satu kegiatan yang membuat teman-teman tuh bisa mindful. Entah itu dengan ibadah, olahraga, terus kayak ada satu momen yang teman-teman coba lakukan untuk start to talk to yourself and then kita tuh bisa menghitung blessing yang kita punya. Itu kayak coba dilakuin minimal 21 hari deh. Baru nanti bisa jadi sebuah habit yang akan membuat kita, oh ternyata efeknya setelah aku memulai dengan movement tadi tuh beda ya Mbak gitu. Olahraga juga salah satu yang direkomendasikan Mbak Safira. Karena dengan seperti gerakan itu kita bisa memunculkan oksigen yang banyak dalam tubuh kita dan ternyata itu bisa memunculkan hormon positif. Nanti mungkin Ibu Dokter bisa jelasin tuh ya kayak dopamin, serotonin itu bisa dihasilkan dari ketika kita move our body dengan olahraga atau exercise tadi. Terus bisa juga bikin jadwal harian. Mbak Vira karena kayak ngerasa oke, aku tuh kayaknya kok kayak nggak produktif, kok aku tuh jadi ngerasa mikir negatif terus. Karena sekarang kebiasaan kita berubah, manusia jadi punya banyak pikiran negatif, karena satu hari itu kita punya 50.000 sampai 70.000 pikiran, Mbak Vira. Dan 50.000, yes, 50.000, aku juga baru tahu gitu, kenapa aku nggak pernah terbang kemana-mana, jadi banyak pikiran negatif ya. Ternyata, selama ini ketika kita aktif di luar rumah, pikiran negatif kita tuh teralihkan dengan hal-hal kegiatan kita gitu. Makanya begitu kita banyak rebahan kok berubah drastis, tadi 50.000 pikiran negatif itu yang menguasai kita. Makanya teman-teman harus produktif dong, walaupun di rumah aja coba bikin konten misalnya, seperti Ibu Tika, seperti Ibu Prita gitu. Jadi kayak tetap dipakai nih pikirannya supaya nggak negatif mulu begitu. Dan tetap terkoneksi dengan orang yang kita sayangi. Itu aja sih tips dari aku. Nah, itu menarik ya. Kalau misalnya lewat pikiran sulit mengubahnya, berarti ubahlah lewat perilaku yang mungkin sebelumnya nggak pernah dilakukan, tapi mulailah mencoba supaya ada perubahan yang dirasakan gitu. Dan yang paling terakhir tadi Mbak Ana bilang tetap terhubung dengan orang yang disayang.
Apakah sudah ada yang disayang? Nah, itu pertanyaannya buat teman-teman semua gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang sayang, cobalah memberikan kasih sayang untuk orang lain. Itu kan salah satu perubahan perilaku positif juga, ya kan Mbak Ana ya? Banget Mbak Vira. Aduh, emang cakep banget sih ya hostnya ya. Baik. Nah, kita kalau ngomongin tentang perilaku gitu ya, pikiran, stres dan sebagainya, ini kan udah kayak ketemu orang, aduh stres ini, tapi ada juga nih yang aku tahu tentang yang namanya stres positif. Ya, Nah, betul. apa sih Mbak Ana yang dimaksud dengan stres positif dan seperti apa sih prosesnya, atau mungkin apakah itu hal yang mengganggu? Kalaupun mengganggu, seperti apa proses healingnya? Iya, ada sebuah penelitian yang aku baca Mbak Vira dan teman-teman. Jadi stres yang positif ini itu ternyata bisa meningkatkan performance kita dalam pekerjaan dan profesi kita. Jadi stres ini disebut dengan stres baik atau eustress yang dipersepsi sebagai sebuah ujian atau tantangan. Jadi ketika orang dapat masalah nih ya, mindsetnya udah yang oke, aku lagi dapat ujian nih. Gimana cara aku nyelesainnya? Jadi dia memang akan menganggap obstacle ini adalah challenge dia buat naik kelas. Bayangin kalau hidup kita tanpa ujian. Jadi kayak anak sekolah nggak pakai ujian. Ya dia nggak naik kelas, TK mulu, kelas 1 mulu gitu kan. Tapi kalau dalam hidup kita mindsetnya adalah oke, aku diuji buat naik kelas nih. Tanpa disadari ternyata Dr. Dan Siegel, seorang ahli psikologi, dia bilang kita tuh jadi kayak punya daya lanting yang lebih lebar daripada sebelumnya kalau kita berhasil melaluinya gitu. Jadi stres positif ini adalah stres yang dipersepsikan sebagai sebuah tantangan, ujian, bukan sebagai sebuah ancaman. Kalau stres yang negatif, itu kita kayak udah merasa terancam mulu nih. Udah kayak, aduh ini COVID nih mengancam pekerjaanku nih. Aduh ini suamiku nih, dia di rumah mulu nih mengancamku untuk bisa sehat mental nih. Aduh nih anakku sekolah online nih mengancamku untuk bisa eksis di medsos nih. Jadi kalau kita menganggap semua adalah ancaman, kita akan mengeluarkan energi yang jatuhnya kita meresponnya dengan negatif. Disitulah stres yang membuat kita bisa mengalami fatigue atau burnout atau mental exhausted. Nah itu yang bahaya gitu. Jadi kalau stres positif ini dimulai dari mindset kita, dan ternyata ada satu improvement yang kita lakukan saat kita menghadapinya, membuat kita lebih baik. Itulah stres yang bisa kita sebut dengan stres eustress tadi gitu Mbak Vira. Jadi memang stresnya dibagi dua, ada positif dan negatif. Jadi memang harus dikenali dulu nih buat teman-teman di rumah, apakah stres yang teman-teman hadapi atau perasaan yang teman-teman rasakan saat ini adalah sesuatu hal yang membuat teman-teman challenge untuk melakukan improvisasi gitu ya, untuk melakukan perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik, atau sebaliknya menganggap semua hal yang buruk berupa ancaman. Nah, itu mesti dikenali lagi seperti apa, dan step by step-nya tadi udah dijelasin sama Mbak Ana. Berikutnya Mbak Ana terima kasih, nanti kita bakalan ngobrol lagi. Dan sekarang saya mau ngobrol sama Mbak Tikasha di sini. Dia adalah seorang yang memiliki semangat untuk belajar dan mempraktekkan perencanaan keuangan dengan baik hingga sukses memberikan edukasi kepada pengikutnya di media sosial untuk ikut sebuah movement investasi. Hai Mbak Tika. Halo Mbak Vira, halo Mbak Prita, halo Mbak Ana. Oke. Nah, ini menarik sekali apa yang Mbak Tika lakukan gitu, movementnya dalam berinvestasi. Banyak sekali pasti pelajaran yang didapatkan. Tapi sebenarnya apa sih yang memotivasi Mbak Tika awalnya sampai akhirnya punya semangat untuk belajar, bukan cuma belajar tapi mempraktekannya nih dalam perencanaan keuangan dengan baik? Oke, jadi kalau ditanyain motivasinya apa, sebenarnya kayaknya pertama adalah kesadaran bahwa perencanaan keuangan aku tuh buruk banget. Dan itu sebenarnya tersadar waktu awal aku punya penghasilan sendiri. Sebenarnya waktu aku bekerja jadi dokter umum di salah satu rumah sakit swasta, itu sebenarnya penghasilanku bisa terbilang cukup di usiaku. Tapi kok setiap akhir bulan tuh rasanya lihat saldo, kok udah tipis aja, kok udah sedikit aja gitu. Nah dari situ aku udah tahu nih, oke, something's wrong with me, ada yang salah dengan perencanaan keuanganku. Tapi waktu itu kayak masih muda, kayak udahlah, kayak yang penting aku bisa beli ini, aku bisa beli barang ini itu gitu, nggak terlalu dipikirin lagi. Lalu aku menikah,
lalu suamiku kan menugaskan aku sebagai Menteri Keuangan. Nah, di mana aku betul bukan hanya mengelola keuangan sendiri, tapi juga mengelola keuangan keluarga nih. Nah, di situ aku tahu nih, oke, aku harus bikin perencanaan keuangan yang lebih baik lagi. Tapi apakah sudah terlaksana dengan baik? Belum. Nah, titik baliknya sebenarnya sih waktu aku punya anak. Jadi aku melahirkan Zidan, di situ tuh aku ngerasain satu perasaan yang mungkin baru pertama kali aku rasain, benar-benar jatuh cinta, benar-benar aku pengen kasih yang terbaik seluruhnya untuk anakku. Nah, salah satunya di situ aku mikir, oke, untuk aku memberikan yang terbaik seperti pendidikan, kesehatan, dan segala macamnya, aku butuh kecukupan finansial. Nah, dari situ aku mikir, oke, ini udah benar-benar harus aku mempunyai suatu perencanaan keuangan yang baik. Nah, dari situ aku mulai belajar, dan buku pertama yang aku baca tentang perencanaan keuangan ini bukan Paras atau gimana, aku baca buku Mbak Prita Gozi yang Make It Happen. Aku beli dari salah satu e-commerce, aku baca. Di situ banyak banget kayak apa ya, kata-kata yang menohok, banyak banget ilmu-ilmu insightful, dan dari situ tuh aku mulai termotivasi untuk bisa memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik lagi. Oh, karena berasal dari keinginan sendiri ya untuk seorang yang disayangi, yaitu anak gitu, ingin memberikan kehidupan yang baik. Nah, harus dimulai deh tuh akhirnya. Karena kebutuhan tersebut akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Nah, untuk pemula nih, Mbak Tika, berdasarkan pengalamanmu gitu ya, ada tips dan triknya nggak ketika ingin berinvestasi nih? Oke, ini mungkin ada expertnya Mbak Prita, kalau misalnya ada salah-salah boleh dikoreksi, tapi ini mungkin aku sebagai pemula, aku ingin sharing juga pengalamanku dalam berinvestasi, jadi sudah lumayan cukup lama, berbulan-bulan ini. Nah, awalnya itu menurut aku pertama, sebelum kita memulai berinvestasi, kita harus belajar. Perbanyak literasi, perbanyak follow akun-akun yang memberikan edukasi tentang keuangan, tentang investasi. Lalu juga kita kalau bisa punya satu sosok yang bisa memang kita ajak diskusi. Kalau aku di sini, aku punya suamiku yang memang dia background-nya ekonom, jadi aku bisa sering berdiskusi bersama suami. Setelah belajar, jangan lupa kita harus, tadi seperti kata Mbak Prita bilang, kita kenali profil risiko kita dulu. Jadi apakah kita memang yang high risk, atau memang yang moderate, atau yang ringan saja. Nah, terakhir sebelumnya kita juga harus mengalokasikan dana menurutku. Jadi untuk kita memulai investasi, sebelumnya kita harus amankan dulu dana kita. Jadi kita harus sudah tidak punya hutang, kita sudah memenuhi semua kewajiban kita, dan kita sudah harus punya dana darurat. Jadi menurutku kalau kita sudah aman semua kewajiban kita, kita bisa mengalokasikan dana tambahan yaitu untuk investasi. Nah, selain itu juga menurut aku kita harus tahu nih jenis instrumen investasi yang kita mau apa. Aku ingat banget kata-kata Mbak Prita Gozi, don't put all eggs in one basket. Jadi artinya jangan taruh semua uang kita dalam satu instrumen investasi. Jadi kalau bisa kita mempunyai investasi berbasis portofolio gitu ya. Jadi ketika satu instrumen nilainya turun, kita bisa dikuatkan dengan instrumen investasi lainnya gitu. Nah, kalau misalnya tips untuk yang ingin memulai investasi saham, menurutku start small. Tadi seperti Mbak Prita bilang juga, nggak usah langsung ngoyo, langsung masukin semua uang kita, enggak. Menurut aku dari pengalaman aku start small, lalu mulai pelajari lagi saham itu seperti apa sih, mekanismenya seperti apa. Karena gimana pun juga teori dengan praktek beda. Aku pada saat mulai mempraktekkan investasi saham tetap aja tuh awalnya bingung dulu. Tapi aku terus lagi belajar lagi. Ketika kita sudah makin firm, sudah semakin mengerti, kita boleh mulai menambah alokasi dana kita sehingga nanti diharapkan returnnya juga bisa lebih tinggi lagi gitu. Dan penting banget juga untuk kita tahu sektor saham atau saham apa yang mau kita beli. Kalau aku terutama di masa pandemi gini, aku lebih selektif buying untuk sektor sahamnya. Pertama aku pilih sektor saham yang memang dia ini perusahaan-perusahaan yang masih bisa bertahan di era pandemi, yang produk-produknya akan kita terus konsumsi di era pandemi ini, lalu juga laba profit perusahaannya bertambah, fundamental perusahaannya baik, dan aku juga mungkin salah satu saran aku harus memilih perusahaan yang likuiditasnya baik. Jadi ketika pada masa pandemi yang serba nggak pasti, kita butuh keuangan, misalnya cash butuh cepat, kita bisa mencairkan dana investasi saham kita itu dengan cepat juga gitu. Oh, wow. Ini mungkin ya, yang tadi Mbak Prita sempat bilang bahwa memang kita harus meningkatkan informasi dulu kalau ingin menaikkan level dalam berinvestasi. Supaya apa? Supaya bisa berbicara seperti Mbak Tika tadi gitu. Karena dengan ilmu yang baik kita tahu mana yang memang aman gitu, mana yang mana yang tidak, supaya kita bisa mengambil keputusan terbaik dalam urusan investasi tadi. Terima kasih Mbak Tika. Itu tadi sedikit pertanyaan yang udah dijawab mengenai pengalaman Mbak Tika sebagai seorang financial enthusiast juga. Nah, sekarang saya ingin membacakan pertanyaan yang masuk dari akun YouTube-nya Wardah Beauty. Ini pertanyaannya untuk Mbak Prita. Pertanyaannya adalah,
urutan mana yang paling tepat nih Mbak dalam menentukan saving dana darurat untuk rumah atau untuk pendidikan? Silakan Mbak Prita. Maaf, suara Mbak Prita nggak keluar. Iya, pertama kali kita kalau misalnya berbicara tentang pentingnya mana sih yang duluan urutannya, pastinya adalah dana darurat dong. Ya, jadi dana darurat itu adalah dana yang paling pertama yang perlu banget kita siapkan sebelum kita memulai segala macam. Dan dana darurat itu bukan konsepnya tabungan, bukan. Dia ditaruhnya di tabungan, tetapi dana darurat itu bukan untuk misalnya nanti 10.10 kalian shopping, bukan ya. Jadi bukan untuk itu. Dana darurat itu benar-benar nanti untuk kondisi yang sifatnya tak terduga, sifatnya musibah. Baru berikutnya nih, tadi pertanyaannya kan antara dana untuk beli rumah dulu atau dana pendidikan anak dulu. Kalau berbicara idealnya, pastinya dana untuk rumah tinggal dulu. Kenapa? Karena rumah tinggal itu nanti tanya sama psikolog kita, ada teori Maslow, hierarchy of needs, itu yang paling bawah kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu salah satu kebutuhannya itu adalah memiliki tempat tinggal. Nah, tempat tinggal pilihannya cuma tinggal punya kita sendiri atau punya orang kita numpang. Bener enggak? Jadi kalau misalnya kita mana yang lebih baik punya sendiri atau pakai punya orang, tentunya pakai punya sendiri. Makanya sebetulnya bagusnya sih untuk punya dana rumah tinggal dulu. Namun nih, kalau ternyata mungkin ceritanya seperti tadi Dokter Tika udah sempat bilang, aku tuh dulu cuek gitu ya. Jadi mungkin orang-orang ini juga cuek, kadung punya anak gitu loh, kadung punya anak. Terus gimana dong? Rumah tinggal dulu atau dana pendidikan dulu? Nah, jadi berbeda. Jadinya ya dana pendidikan dulu karena anaknya udah lahir, argonya udah jalan, nggak bisa dimasukin lagi ke perut gitu kan ya. Jadi udah cuma tinggal nunggu mau sekolahnya kapan gitu. Nah, tapi bagusnya kalau punya rencana keuangan, jadi dia paham. Oh, kalau nextnya aku mesti nabung adalah untuk dana rumah tinggal gitu. Baik, ini mencerahkan sekali loh jawabannya Mbak Prita buat mungkin anak muda sekarang nih Mbak yang kan mau memulai untuk menabung tapi kadang-kadang bingung mana duluan nih, mana yang harus dialokasikan duluan. Jadi jawabannya adalah kalau memang ada pilihan pendidikan atau rumah tinggal, jawabannya adalah rumah tinggal karena memiliki rumah adalah sebuah kebutuhan psikologis. Gitu, salah satu kebutuhan psikologis adalah memiliki tempat gitu ya. Dan kenapa penting sekali mengatur keuangan sejak dini? Karena namanya tadi udah dibahas dari tadi bahwa banyak hal-hal yang terjadi di luar kuasa kita. Menikah, punya anak itu adalah perencanaan yang berbeda lagi. Butuh kemampuan menganalisa lebih beda lagi yang pastinya informasi-informasi yang udah kita pelajari sejak dulu itu jadi bermanfaat untuk diterapkan. Luar biasa sekali. Ini waktunya karena terbatas sekali. Karena sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masih mau ditanyain, tapi ya karena waktunya terbatas, mudah-mudahan kita punya kesempatan lain untuk berdiskusi mengenai financial planning, mengenai kesehatan mental, pikiran, dan juga bersama dengan narasumber saya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Nah, sebelum saya tutup sesi ini, saya ingin mempersilahkan kepada Mbak Prita, Mbak Ana, dan juga Dr. Tika di sini untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-25 untuk Wardah dan juga harapannya. Silakan Mbak Prita dulu kalau gitu. Untuk Wardah, 25 tahun, Wardah sudah berkarya di Indonesia, menginspirasi kita semua, dan betul-betul menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya benar-benar kagum dengan Wardah, dan bagaimana bisa menginspirasi tidak hanya yang tadinya untuk kaum muslim, tetapi bisa sekarang for everyone, itu luar biasa banget. Nah, inspirasi ini menurut aku positif sekali untuk kita bisa kita bawa, dan harapannya Wardah terus jaya supaya terus bisa memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Selamat ulang tahun, Wardah. Amin. Selanjutnya, Dr. Tika, apa yang mau disampaikan dalam rangka ulang tahun Wardah yang ke-25 tahun? Oke, aku ingin ucapin selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Wardah, usia yang sudah cukup matang dan sudah terlihat dari
semua inovasi Wardah selama ini. Selamat untuk Wardah, terus berkarya, terus menginspirasi, terus menebarkan kebaikan untuk seluruh wanita di Indonesia. Oke, nah yang terakhir ada Dokter Mbak Ana di sini. Mbak Ana mengucapkan selamat ulang tahun, dan juga karena Mbak Ana adalah spokesperson dari Wardah, ini Mbak Ana juga ada ucapan untuk para konsumennya Wardah. Silahkan Mbak Ana. Ya, halo teman-teman. Aku Analisa sebagai Wardah Family, spokesperson Wardah yang sudah sangat cukup banyak menjalankan pilar-pilar yang mungkin Mbak Fira juga sering ya kita ketemu di beberapa event. Yang aku bangga adalah di 25 tahun ini tuh Wardah tidak hanya concern dengan bisnis di bidang beauty industry, tapi juga bagaimana Wardah juga concern terhadap dunia pendidikan, sosial, pemberdayaan wanita, dan menurut aku ini inspiring banget. Bener kata Mbak Prita sama Mbak Tika tadi. Jadi sekali lagi, selamat ulang tahun Wardah, semoga semakin berkah dan selalu menginspirasi kita semuanya, terutama muslimah dan seluruh warga Indonesia. Thank you Wardah. Baik, terima kasih. Sekali lagi Mbak Prita terima kasih banyak, Mbak Analisa terima kasih, Dokter Tika juga terima kasih banyak. Lewat sesi tadi kita sama-sama sudah paham nih teman-teman semuanya, karena sangat menginspirasi. Ini menjadi penyemangat untuk kita semua ya dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik lagi, terutama di masa pandemi. Kemudian kita tahu bahwa dengan memiliki perencanaan keuangan yang baik, diharapkan nanti dampaknya juga baik terhadap kesehatan mental kita. Selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu secara virtual tentunya. Ada Mbak Prita di sini, Mbak Analisa, Dokter Tika. Nanti tim dari video akan mengabadikan momen ini. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih sekali lagi untuk semua ceritanya siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, dan waktu yang sangat terbatas. Insya Allah kita punya kesempatan untuk berbincang lebih jauh, lebih banyak lagi, dan yang pastinya menebar manfaat untuk para generasi muda untuk siap menghadapi dunia. Nah, untuk para teman-teman yang lagi menyaksikan rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020, jangan lewatin. Setelah ini akan ada sesi yang sangat menarik ya, yaitu ada produk launching Wardah Lip Cream X Ayang Cempaka. Jadi setelah ini jangan kemana-mana, dan rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020 akan berlangsung sampai dengan malam nanti. Tetap di sini di rangkaian Wardah Beauty Fest 2020, ikuti berbagai macam talk show menarik supaya kita siap menghadapi dunia. Saya Syafira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.